Temani aku buat nasi kuning yuk. Assalamualaikum teman-teman. Gak tahu ada angin apa, tiba-tiba aku pengen buat nasi kuning. Sebelumnya aku belum pernah buat nasi kuning, tapi kali ini aku mau coba ya. Di sini di wajan sudah ada beras yang udah dikasih sama air. Kemudian aku masukkan juga santan kelapa. Kalau kalian gak punya kelapa, kalian bisa menggunakan santan yang instan juga gak apa-apa ya teman-teman. Di sini bumbu nasi kuningnya aku pakai bumbu instan dulu ya. Nanti kalau kita buat lagi aku mau coba racik sendiri. Maklum baru pertama buat pakai yang instan-instan aja dulu. Nanti semoga aja berhasil. Next kalau kita buat lagi nasi kuning aku pakai bumbu yang buat aku racik sendiri. Setelah bumbunya dimasukin kemudian kita aduk-aduk biar santannya, beras sama bumbunya bisa menyatu. Dan tak lupa juga aku kasih serai yang udah digeprek, kemudian aku kasih juga daun jeruk biar harum. Kemudian kita masak dengan api kecil saja. Dan jangan lupa terus diaduk-aduk seperti ini, takut di bawahnya gosong. Dan jangan lupa juga tambahkan garam dan micin ya teman-teman, biar tuh rasanya enak. Tadi aku lupa ngevideonya pas nambahin garam sama micin. Nah setelah berasnya udah setengah masak seperti ini atau airnya udah menyusut, nanti akan kupindahkan ke dalam dandang ya untuk dimasak. Ini namanya diaron atau diliwet, nah terserah ada apa namanya, yang penting jadi itu kan dulu dah. Kemudian aku pindahkan ke dalam dandang ya, atau bahasa sininya itu sopluk. Seperti itu. Terus semuanya dimasukin, jangan dibuang, serai sama daun jeruknya jangan dibuang, masukkan juga, dimasak juga ya teman-teman. Kemudian kita masak dengan menggunakan api kecil saja. Kemudian aku mau buat bahan pelengkapnya. Di sini udah ada tempe yang udah aku potong kecil-kecil. Tempe ini mau aku masak manis aja. Sebelum dikasih bumbu, terlebih dahulu tempenya mau aku goreng sampai setengah kering aja. Terus aku mau buat bumbu tempe manis. Di sini ada bawang merah, bawang putih, lada, sama cabai merah kering. Dan tak lupa masukkan juga garam sama micinnya. Siapkan wajan, panaskan minyak, kemudian aku masukkan bawang pre dulu ya teman-teman, biar harum. Esrek, esrek, esrek. Setelah bawang prenya kecoklatan, kemudian masukkan juga bumbu halus yang tadi. Esrek lagi, kemudian tambahkan gula juga, karena aku mau masak manis. Kemudian aku tambahkan sedikit air dan juga aku tambahkan kecap. Nah, lalu masukkan juga tadi tempe yang udah digoreng. Lalu kita aduk-aduk biar tempe dan bumbunya tercampur. Sudah, akhirnya tempe manis sudah selesai. Nah, di sini aku juga punya ati sama rempelo. Kemudian ada ayamnya juga tadi ada di kulkas. Kemudian mau aku tambahkan marinasi sama aku tambahkan bumbu yang udah dihaluskan. Buat bumbu halusnya udah aku tulis di atas semua ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan juga daun jeruk biar harum. Kemudian kita aduk-aduk biar semuanya tercampur dan masak deh. Nah setelah masak seperti ini kemudian matikan kompor, diamkan dulu sebentar, kemudian mau aku goreng. Seperti biasa kalau mau masak ayam, setelah minyaknya dipanaskan kita taburi dulu dengan sedikit tepung biar nanti nggak meletus-meletus. Nah kemudian kita masukkan ayam sama ati ampelanya dan goreng sampai kecoklatan. Nah tambahan selanjutnya aku mau buat mie goreng. Di sini ada mie yang udah direbus, kemudian aku mau tambahkan kecap. Kita aduk-aduk dulu ya sampai mie sama kecapnya udah merata. Kemudian panaskan minyak dan masukkan bawang pre. Kemudian masukkan juga bumbu halus dari mie. Terus setelah bumbunya kecium harumnya kita masukkan gubes. Kita esrek-esrek dulu. Setelah gubesnya setengah matang, kemudian masukkan juga minyak. Kita aduk-aduk sampai gubes dan minyak serta bumbunya tercampur rata. Ya, nasi kuningku udah jadi dengan tambahan-tambahannya. Di sini ada tempe pedas. Terus tadi aku buat telur gulung. Terus ada timun, ada mie, dan juga ada rempelo ayam goreng. Cuma sayang banget di sini nasi kuningnya kurang kuning. Aku kira tadi udah kuning banget, jadi nggak aku tambahin kunyit, ternyata kurang cantik. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga masih coba ya. Next kalau kita buat lagi, kita buat yang lebih cantik lagi. Karena aku masak nasi kuningnya emang banyak tadi, kalau cuma dimakan sama pak suami nggak mungkin habis. Jadi aku mau kasihkan ke ibu mertua sama tetangga juga.
Ya hitung-hitung lah buat cicipin masakanku yang baru. Kalau tukang masak pasti munculnya belakangan, hehehe. Ya sudah, karena aku juga penasaran dengan masakanku sendiri, yuk kita icip-icip dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah cuci tangan ya teman-teman sebelum. Ternyata enak juga mas. Tahu nggak teman-teman, tadi pas masak nasi kuningnya aku takut nggak masak karena kayaknya sih lama banget, jadi aku icip-icip terus sampai masak. Ternyata alhamdulillah matang sempurna. Mungkin sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sampai ketemu di konten memasakku selanjutnya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Dadah. Dan selamat mencoba di rumah.